Halo semuanya, selamat datang di video yang akan mengubah cara kalian memandang kehidupan, pikiran, perasaan, dan bahkan uang. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kalian bisa mengambil alih kendali penuh atas hidup kalian dan mencapai tujuan-tujuan yang mungkin sebelumnya hanya kalian anggap sebagai mimpi belaka. Narasi video yang saya bagikan ini terinspirasi oleh ajaran dari seorang guru spiritual ternama, Neville Goddard. Jadi, kalau kalian penasaran gimana caranya bisa hidup lebih sukses, lebih bahagia, dan pastinya lebih kaya, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Bayangkan sejenak, bagaimana rasanya hidup di mana setiap kata yang kalian ucapkan mampu memberikan inspirasi dan semangat. Pikiran kalian selalu berpikiran positif dan optimis, perasaan kalian seimbang dan penuh damai, serta keuangan kalian melimpah sehingga kalian bisa hidup bebas tanpa rasa khawatir. Kedengarannya seperti hidup yang sempurna. Tapi percaya atau tidak, hidup seperti itu sangat mungkin untuk kalian capai. Kuncinya ada pada diri kalian sendiri, pada bagaimana kalian mengelola pikiran, perasaan, dan keuangan. Perjalanan transformasi ini dimulai dari sebuah keputusan sederhana, keputusan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kalian dan memanfaatkan kekuatan luar biasa yang ada di dalam diri kalian. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi cara untuk menguasai 4 aspek penting ini: kata-kata, pikiran, perasaan, dan uang. Di akhir video ini, kalian akan memiliki berbagai alat dan wawasan yang bisa kalian gunakan untuk merancang hidup yang melebihi harapan kalian. Jadi, siapkan diri kalian, buka pikiran dan hati kalian, dan mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Menguasai kata-kata, kekuatan ucapan dalam membentuk realitas. Kalian pasti pernah dengar ungkapan, mulutmu harimaumu, kan? Ternyata, itu bukan sekadar pepatah biasa loh. Kata-kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk realitas kita. Setiap kata yang kita ucapkan sebenarnya adalah getaran yang hidup, yang mampu menggerakkan keadaan di sekitar kita. Misalnya, kapan terakhir kali kalian berbicara negatif tentang diri kalian sendiri atau situasi kalian? Mungkin kalian pernah bilang, aku gak beruntung, atau aku gak pernah cukup baik. Kalau kalian merenungkan kembali kejadian-kejadian yang terjadi setelah kata-kata itu diucapkan, apakah kalian menemukan lebih banyak tantangan dan hambatan yang muncul? Ini bukan kebetulan. Kata-kata kalian benar-benar memiliki pengaruh besar terhadap apa yang terjadi dalam hidup kalian. Sekarang coba bayangkan, bagaimana jika kalian mulai berbicara dengan kata-kata afirmatif dan positif? Misalnya, dengan mengatakan, aku layak mendapatkan kelimpahan, atau aku mampu menghadapi semua tantangan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, perhatikan perubahan yang terjadi dalam hidup kalian. Pintu-pintu kesempatan mungkin mulai terbuka, dan kalian akan mulai menarik hal-hal baik ke dalam hidup kalian. Inilah kekuatan kreatif dari kata-kata kalian. Untuk memanfaatkan kekuatan ini secara maksimal, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mulai memperhatikan pola bahasa yang kalian gunakan. Apakah kata-kata kalian lebih sering positif dan membangun, atau malah cenderung negatif dan merendahkan diri sendiri? Dengan mulai sadar terhadap kata-kata yang kalian ucapkan, kalian sudah mengambil langkah pertama menuju perubahan hidup yang positif. Selanjutnya, cobalah untuk secara sadar menggeser bahasa kalian ke arah yang lebih positif dan afirmatif. Berbicara pada diri sendiri seolah-olah kalian sedang berbicara dengan teman baik yang kalian sayangi. Ketika menghadapi tantangan, daripada mengatakan, aku gak bisa, cobalah mengatakan, aku punya semua sumber daya dan kekuatan yang aku butuhkan untuk mengatasi ini. Namun, ingatlah bahwa menguasai kata-kata ini adalah sebuah proses. Akan ada momen di mana kalian kembali ke pola lama berbicara negatif. Saat itu terjadi, berikanlah diri kalian rasa welas asih dan dengan lembut arahkan kembali kata-kata kalian ke arah yang positif. Menguasai pikiran, kekuatan, pikiran dalam menciptakan kenyataan.
Setelah kalian mulai menguasai kata-kata, langkah berikutnya adalah memahami betapa kuatnya pikiran kalian. Pikiran adalah alat kreatif yang sangat kuat yang terus-menerus membentuk pengalaman hidup kalian. Pikiran yang kalian pikirkan dan keyakinan yang kalian pegang akan membentuk cara kalian melihat dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kalian. Pernahkah kalian berhenti sejenak untuk mempertimbangkan sifat dari pikiran kalian? Apakah pikiran kalian lebih sering positif, memberdayakan, dan berkembang? Atau kalian lebih sering terjebak dalam siklus kekhawatiran, keraguan, dan keterbatasan? Sama seperti kata-kata kalian, pikiran kalian juga memiliki kekuatan kreatif yang besar. Untuk menguasai pikiran, mulailah dengan memperhatikan pola pikir kalian. Tanpa menghakimi, amati kapan pikiran kalian melayang ke arah yang negatif, cemas, atau meragukan diri sendiri. Di saat-saat seperti itu, dengan lembut arahkan pikiran kalian ke arah yang lebih positif dan penuh afirmasi. Salah satu praktik yang sangat efektif untuk menguasai pikiran adalah visualisasi. Pikiran kalian sangat reseptif terhadap gambar-gambar dan adegan-adegan yang kalian bayangkan. Dengan membayangkan secara jelas kenyataan yang kalian inginkan, kalian mulai menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan kalian dengan hasil tersebut. Menguasai perasaan, kekuatan emosi dalam menarik pengalaman. Ketika kalian mulai menguasai pikiran kalian, secara alami kalian akan tertarik untuk menjelajahi perasaan kalian. Emosi adalah indikator yang sangat kuat dari keadaan vibrasi kalian dan memainkan peran penting dalam kemampuan kalian untuk mewujudkan keinginan. Sama seperti pikiran, emosi kalian juga membentuk kenyataan kalian. Emosi yang dominan akan menarik pengalaman yang sejalan dengan keadaan emosi tersebut. Misalnya, pernahkah kalian merasa terjebak dalam spiral emosi negatif seperti merasa cemas atau frustrasi? Dalam momen-momen tersebut, rasanya emosi kalian mengendalikan kalian, bukan sebaliknya. Langkah pertama dalam menguasai emosi adalah dengan mengembangkan kesadaran yang mendalam terhadap lanskap emosional kalian. Amati perasaan kalian tanpa menghakimi. Perhatikan kapan kalian merasa bahagia, damai, dan penuh cinta, serta nikmati pengalaman-pengalaman tersebut. Sama pentingnya, perhatikan juga kapan kalian merasa marah, sedih, atau takut. Salah satu alat yang paling kuat untuk mengatur emosi adalah praktik pemaknaan ulang, reframing. Pemaknaan ulang melibatkan pemilihan secara sadar untuk melihat suatu situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kalian menemukan diri kalian terjebak dalam keadaan emosional negatif, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku bisa melihat situasi ini secara berbeda? Apa pelajaran atau peluang yang bisa aku dapatkan dari pengalaman ini? Selain itu, belajar untuk merespons daripada bereaksi juga merupakan kunci dalam mengatur emosi. Ketika emosi yang intens muncul, sangat menggoda untuk bereaksi secara impulsif, seringkali dengan cara yang kita sesali kemudian. Namun, dengan membiasakan diri untuk berhenti sejenak dan menciptakan ruang antara pemicu dan respons kalian memberi diri kalian kesempatan untuk memilih tindakan yang lebih disengaja dan selaras. Menguasai uang, kesadaran kekayaan untuk kebebasan finansial. Akhirnya, mari kita bahas hubungan kalian dengan uang. Uang adalah refleksi langsung dari kesadaran kalian. Dan dengan menguasai pikiran, keyakinan, dan emosi seputar kekayaan, kalian membuka diri untuk hidup dalam kebebasan finansial dan kemakmuran. Pernahkah kalian berhenti sejenak untuk mempertimbangkan bagaimana hubungan kalian dengan uang? Apakah kalian melihat kekayaan sebagai sesuatu yang langka dan sulit dicapai? Atau apakah kalian melihatnya sebagai bagian alami dari hidup kalian? Langkah pertama dalam mengembangkan kesadaran akan kekayaan adalah memahami hakikat sebenarnya dari uang. Uang bukan hanya selembar kertas atau angka di rekening bank. Uang adalah bentuk energi, simbol nilai dan pertukaran. Sama seperti bentuk energi lainnya, uang melimpah dan selalu mengalir. Untuk lebih menyelaraskan diri dengan kesadaran akan kekayaan,
mulai dengan memeriksa keyakinan kalian tentang uang. Apakah kalian sering berpikir bahwa uang sulit didapat? Jika ya, itu adalah keyakinan yang membatasi, yang menciptakan frekuensi getaran yang menghalangi kelimpahan dan memperpanjang siklus kekurangan. Salah satu cara yang paling kuat untuk mengembangkan kesadaran akan kekayaan adalah melalui praktik syukur. Ketika kalian mengarahkan perhatian pada kelimpahan yang sudah ada dalam hidup kalian, kalian membuka diri untuk menerima lebih banyak lagi. Luangkan waktu setiap hari untuk mengakui dan menghargai berkah dalam hidup kalian, tidak peduli seberapa kecilnya. Selain itu, kembangkan juga hubungan yang sehat dengan memberi. Ketika kalian memberi dari tempat cinta dan kemurahan hati, kalian menegaskan keyakinan kalian pada kelimpahan alam semesta. Ini mengirimkan pesan kuat kepada pikiran bawah sadar kalian bahwa ada lebih dari cukup untuk dibagikan, dan dengan memberi, kalian membuka diri untuk menerima lebih banyak lagi. Sekarang, setelah kita menjelajahi cara menguasai kata-kata, pikiran, perasaan, dan keuangan, kalian memiliki semua alat yang kalian butuhkan untuk menciptakan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil untuk menyelaraskan diri dengan tujuan kalian akan membawa kalian semakin dekat ke arah kehidupan yang kalian impikan. Kalian adalah pencipta utama dari hidup kalian sendiri. Dengan berbicara dengan niat, berpikir dengan tujuan, merasakan dengan kedalaman, dan menyelaraskan kesadaran kalian dengan energi kekayaan yang sejati, kalian akan menjadi magnet untuk segala kebaikan dalam hidup ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan kalian dalam membentuk dunia kalian sendiri. Teruslah melangkah dengan keberanian dan biarkan cahaya kalian bersinar terang untuk dilihat oleh dunia. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan transformasi ini. Saya harap kalian semua bisa meraih potensi tak terbatas kalian dan menciptakan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, kelimpahan, dan tujuan. Sampai jumpa di video berikutnya.